Bismillah. Alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis istighfar di kolom komentar, dengan harapan agar Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri bukan hanya soal nafkah lahir dan batin, tapi juga tentang pemahaman dan kasih sayang. Salah satu masalah yang sering muncul adalah ketika istri kerap menolak ajakan suami untuk berhubungan intim. Dalam Islam, hubungan suami istri adalah ibadah, bahkan bisa menjadi ladang pahala jika dilakukan dengan niat yang benar. Namun, ketika istri sering menolak tanpa alasan yang jelas, hal ini bisa memicu keretakan rumah tangga. Lalu, mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah istri berdosa? Apakah suami berhak marah? Mari kita bahas dengan hati-hati, penuh hikmah, dan merujuk pada nilai-nilai Islam. 1. Kelelahan fisik. Banyak istri yang menolak ajakan suami bukan karena tidak cinta, tapi karena tubuhnya benar-benar kelelahan. Seharian mengurus anak, mencuci, memasak, membersihkan rumah, belum lagi jika ia juga bekerja di luar. Kadang saat malam tiba, yang diinginkan hanya rebahan dan tidur. Dalam Islam, suami istri adalah tim, bukan bos dan bawahan. Maka suami yang bijak sebaiknya ikut membantu, walau hanya hal kecil, seperti mencuci piring atau menggendong anak. Ketika istri merasa ringan bebannya, ia akan lebih mudah membuka hati dan tubuhnya untuk suami. Hubungan intim bukan sekadar aktivitas fisik, tapi juga butuh kesiapan batin, dan rasa lelah yang berlebihan bisa membuat istri sulit menikmatinya. 2. Masalah emosional atau stres. Wanita sering memendam beban batin dalam diam. Mungkin ia sedang memikirkan masalah orang tua, anak yang sakit, cicilan yang menumpuk, atau tekanan pekerjaan. Saat pikirannya kusut, ia bisa kehilangan gairah, bahkan merasa terbebani jika diajak berhubungan. Suami perlu peka, bukan malah menganggap istri dingin atau egois. Kadang istri hanya butuh didengarkan atau dipeluk tanpa diminta lebih. Suami yang lembut dan memahami kondisi istrinya akan jauh lebih mudah menyentuh hati dan jiwa pasangannya. Dalam rumah tangga Islami, kebersamaan bukan cuma saat senang, tapi juga saling menguatkan saat lemah. 3. Tidak merasa dihargai. Hubungan suami istri bukan hanya soal hak dan kewajiban, tapi juga tentang penghargaan dan rasa dicintai. Istri bisa menolak ajakan suami jika merasa hanya dianggap pelayan atau pemenuh kebutuhan. Misalnya, saat suami jarang memuji, sering menyuruh-nyuruh, atau tidak pernah menunjukkan rasa terima kasih. Lama-lama istri merasa hatinya kosong. Padahal wanita sangat sensitif terhadap perlakuan. Ia bisa ingat kata-kata suami bertahun-tahun, terutama yang menyakitkan. Maka penting bagi suami untuk menghargai, memuji, dan memperlakukan istri dengan penuh cinta. Kalau hati istri bahagia, tubuhnya pun akan lebih terbuka untuk suaminya. 4. Masalah dalam komunikasi. Kurangnya komunikasi bisa menjadi akar dinginnya hubungan suami istri. Banyak pasangan hidup serumah, tapi tidak lagi berbincang dari hati ke hati. Kalau setiap hari hanya bicara soal tagihan, sekolah anak, atau hal teknis, hubungan pun jadi kaku. Apalagi jika sering bertengkar, istri bisa merasa tidak nyaman dan menutup diri secara emosional maupun fisik. Hubungan intim itu tumbuh dari kedekatan jiwa. Suami perlu belajar bicara dengan lembut, mendengarkan istri dengan sabar, dan tidak buru-buru menghakimi. Komunikasi yang hangat adalah jalan pembuka ke hati dan tubuh pasangan. 5. Perasaan sakit hati. Kadang penolakan istri bukan karena malas, tapi karena hatinya sedang terluka. Mungkin suami pernah bersikap kasar, berkata menyakitkan, membanding-bandingkan, atau bahkan pernah berselingkuh. Luka batin wanita itu dalam dan butuh waktu untuk sembuh. Kalau suami tidak sadar akan kesalahannya dan terus menuntut hak, istri akan semakin menutup diri. Dalam Islam, meminta maaf dan memperbaiki diri adalah sikap mulia. Suami yang mau merendahkan ego dan sungguh-sungguh berubah, akan jauh lebih mudah mengembalikan cinta dan kehangatan istrinya. Jangan anggap hubungan fisik bisa menyelesaikan luka hati. Justru, hati yang damailah yang membuat hubungan intim terasa indah. 6. Tidak merasa nyaman secara fisik. Kenyamanan fisik sangat penting bagi wanita saat berhubungan. Jika istri merasa tubuhnya tidak bersih, rambut berantakan,
atau sedang kurang sehat, ia bisa merasa tidak percaya diri. Begitu juga jika suami tidak menjaga kebersihan diri, bau badan, mulut, atau tidak rapi bisa membuat istri enggan mendekat. Suami perlu menjaga penampilan sebagaimana ia ingin istrinya tampil menarik. Islam menganjurkan kebersihan, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Ketika suami istri sama-sama tampil bersih dan wangi, maka keintiman pun menjadi lebih menyenangkan dan penuh cinta, bukan sekadar kewajiban. 7. Jadwal yang tidak tepat. Kadang waktu ajakan suami tidak pas. Misalnya, istri sedang sangat mengantuk, baru saja menyusui bayi, atau sedang dalam masa haid. Pada saat seperti itu, tubuh istri memang belum siap. Bukan karena tidak sayang, tapi karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Suami perlu lebih bijak memilih waktu. Jika istri dalam kondisi lelah atau tidak mood, sebaiknya ditunda dulu dan beri perhatian terlebih dahulu. Islam sangat menghargai kondisi wanita, termasuk waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk berhubungan. Kesabaran dan pengertian dalam hal ini justru bisa mempererat hubungan, karena istri merasa dihargai dan dimengerti. 8. Tidak ada pendahuluan atau foreplay. Bagi sebagian besar wanita, gairah tidak datang secepat laki-laki. Ia butuh sentuhan, kata-kata manis, dan suasana hati yang nyaman. Jika suami terburu-buru, langsung mengajak berhubungan tanpa pendahuluan yang cukup, istri bisa merasa terpaksa dan tidak menikmati. Hubungan intim yang baik dimulai dari perhatian seharian, dari sikap manis, obrolan hangat, sampai ciuman dan belayan sebelum masuk ke tahap berikutnya. Islam pun mengajarkan adab dalam berhubungan, yaitu memuliakan pasangan dan tidak memperlakukan istri seperti objek. Ketika istri merasa dihargai, disayang, dan dibelai dengan kelembutan, ia akan lebih mudah membuka diri dan menikmati hubungan sebagai bentuk cinta, bukan kewajiban. 9. Trauma masa lalu. Tak semua istri datang ke pernikahan dengan hati yang tenang. Ada yang menyimpan trauma masa kecil, pernah mengalami pelecehan, kekerasan, atau pengalaman buruk dalam hubungan sebelumnya. Luka-luka itu kadang belum sembuh dan membuat hubungan intim terasa menakutkan atau menyakitkan. Suami yang tidak tahu bisa salah paham, lalu menuduh istri tidak patuh. Padahal, istri sedang butuh rasa aman dan kesabaran. Dalam Islam, penyembuhan luka batin juga bentuk ibadah. Suami bisa mendampingi istri dengan sabar, mendorongnya untuk sembuh, dan tidak memaksa. Ketulusan suami untuk memahami bisa jadi kunci kesembuhan dan penguat cinta yang lebih dalam. 10. Kurangnya koneksi spiritual. Hubungan intim tidak hanya soal fisik, tapi juga ruhani. Jika dalam keseharian suami dan istri jarang sholat berjamaah, jarang berdoa bersama, atau saling mengingatkan dalam kebaikan, maka hubungan mereka bisa terasa kosong. Istri bisa merasa jauh secara batin, sehingga sulit merespons ajakan suami. Padahal, ketika suami istri satu frekuensi dalam keimanan, hubungan intim pun jadi ladang pahala dan ketenangan. Maka perbanyaklah momen spiritual bersama, walau hanya dengan saling membacakan doa atau berzikir setelah maghrib. Ketika hati saling terhubung karena Allah, tubuh pun akan saling menerima dengan lebih ikhlas dan penuh cinta. 11. Tidak terpenuhi kebutuhan romantis. Wanita butuh disayang dengan cara yang ia pahami. Kadang bukan hadiah mahal, tapi kata-kata lembut, perhatian kecil, atau pelukan hangat yang membuat hatinya meleleh. Kalau hubungan hanya berjalan formal, makan, kerja, tidur, tanpa kejutan manis atau pujian tulus, maka gairah istri bisa menurun. Ia merasa hambar, bahkan merasa tidak spesial. Suami yang romantis bukan berarti lebay, tapi menunjukkan bahwa ia hadir sepenuh hati. Islam mengajarkan kelembutan dan kasih sayang dalam rumah tangga. Jika hati istri dipenuhi cinta, maka ia akan lebih mudah merespons ajakan suami, karena ia merasa berharga, bukan hanya dibutuhkan. 12. Takut hamil lagi. Beberapa istri merasa cemas untuk berhubungan karena takut hamil lagi, terutama jika jarak anak terlalu dekat atau kondisi kesehatan belum pulih. Ketakutan ini bisa jadi beban mental yang membuat istri menolak, apalagi jika suami tidak mendukung penggunaan alat kontrasepsi yang halal atau menolak berdiskusi. Dalam Islam, perencanaan keluarga bukan hal tabu, selama dilakukan dengan cara yang baik dan tidak merugikan kesehatan. Suami istri seharusnya membicarakan hal ini dengan tenang dan saling pengertian. Jika istri merasa aman dan tahu suaminya mendukung kesehatannya,
maka kecemasan pun akan berkurang dan hubungan akan terasa lebih nyaman. 13. Merasa terpaksa dan tak dinikmati saat hubungan intim hanya dilakukan karena takut dosa, bukan karena cinta atau kenyamanan. Istri bisa merasa hampa. Mungkin secara lahir ia tidak menolak, tapi batinnya menangis. Jika ini terus terjadi, maka istri akan makin menjauh. Islam mengajarkan bahwa hubungan suami istri adalah saling memberi, bukan memaksa. Suami harus memastikan bahwa istrinya juga menikmati dan merasakan kebahagiaan dalam hubungan. Jangan sampai istri merasa tubuhnya dipaksa tanpa cinta. Jadikan hubungan sebagai bentuk kasih sayang yang hangat, bukan tugas harian yang menekan. Saat istri merasa dilibatkan dan dimuliakan, ia akan merespons dengan lebih tulus. 14. Gangguan kesehatan. Kadang penolakan istri bukan karena emosional atau psikologis, tapi murni karena faktor kesehatan. Bisa jadi ia sedang mengalami nyeri, infeksi, atau gangguan hormon yang membuatnya sulit menikmati hubungan intim. Banyak wanita malu menyampaikan ini karena takut dianggap mengada-ada. Padahal, dalam kondisi seperti ini, dukungan suami sangat penting. Suami bisa mengajak istri memeriksakan diri ke dokter, atau setidaknya memberi waktu untuk istirahat dan pemulihan. Islam sangat memuliakan orang sakit, apalagi jika itu pasangan sendiri. Suami yang penyayang saat istri sakit justru akan mendapat tempat istimewa di hati istrinya. Dan ketika istri sehat dan merasa aman, ia akan kembali siap untuk hubungan yang harmonis. Menolak ajakan suami bukan berarti istri durhaka atau tidak mencintai. Ada banyak alasan yang bisa melatar belakangi, mulai dari kelelahan fisik, luka emosional, hingga faktor kesehatan yang tak terlihat. Dalam Islam, rumah tangga dibangun di atas fondasi kasih sayang, kelembutan, dan saling memahami. Hak suami memang penting, tapi hati istri juga harus dijaga. Suami yang bijak adalah ia yang tidak sekadar menuntut, tapi juga mendekat istrinya dengan empati. Istri yang baik pun adalah ia yang jujur dalam menyampaikan perasaan, bukan hanya memendam. Ketika keduanya saling terbuka dan mau belajar memahami satu sama lain, maka hubungan suami istri akan tumbuh bukan hanya dalam keintiman, tapi juga dalam cinta yang utuh. Jadikan setiap pelukan, setiap bisikan, dan setiap sentuhan sebagai ibadah yang mengundang ridha Allah. Karena rumah tangga yang sakinah bukan dibangun dari nafsu semata, tapi dari hati yang saling mencintai karenanya. Semoga Allah selalu melindungi rumah tangga kita, menjadikannya tempat berteduh dari badai dunia, dan jalan menuju surga bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.